Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Kasari dengan NIM 3468866 2302301 dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Farida SPDI MSI selaku dosen mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran. Apa sih pentingnya seorang guru mempelajari perencanaan dan desain pembelajaran? Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing peserta didik. Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga harus mampu merencanakan dan mendesain pembelajaran dengan baik. Perencanaan dan desain pembelajaran menjadi aspek penting karena keduanya menentukan arah, tujuan, serta keberhasilan proses belajar mengajar. Tanpa perencanaan yang matang, pembelajaran akan berjalan tidak terarah, kurang efektif, dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman tentang perencanaan dan desain pembelajaran menjadi kebutuhan utama bagi setiap guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Ada 6 masalah, yaitu mengapa guru perlu mempelajari perencanaan dan desain pembelajaran, apa yang dimaksud dengan perencanaan dan desain pembelajaran, bagaimana struktur perencanaan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, apa saja komponen dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran, apa saja teori yang mendasari perencanaan pembelajaran, apa manfaat bagi guru dalam mempelajari perencanaan dan desain pembelajaran. Tujuannya yaitu mengetahui pentingnya perencanaan dan desain pembelajaran bagi guru, memahami pengertian perencanaan dan desain pembelajaran, menjelaskan struktur, komponen, dan faktor yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran. Manfaatnya yaitu membantu proses pembelajaran lebih terarah, meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, meningkatkan proses profesionalisme guru, membantu dalam evaluasi pembelajaran. Kajian teorinya yaitu mengenai pentingnya guru mempelajari perencanaan dan desain pembelajaran, berakar pada kebutuhan untuk mengubah proses pengajaran dari aktivitas intuitif menjadi sistematis, efektif, dan berpusat pada siswa. Desain pembelajaran ada proses sistematis untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Perencanaan dan desain pembelajaran. Pendidikan secara simpel adalah proses memanusiakan manusia, bukan cuma transfer ilmu, tetapi usaha sadar dan
terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi, pribadi yang berilmu, berakhlak, dan mandiri. Perencanaan dan desain pembelajaran itu inti dari proses mengajar yang efektif. Tanpa perencanaan yang jelas, pembelajaran bisa jadi tidak terarah dan hasilnya kurang maksimal. Perencanaan pembelajaran adalah tahap menyiapkan apa dan mengapa sebelum masuk kelas yang berfokus di dokumen dan strategi. Desain pembelajaran adalah tahap bagaimana pengalaman belajar itu dirasakan oleh peserta didik yang berfokus di alur dan engagemen. Pengertian perencanaan dan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan desain pembelajaran merupakan proses merancang strategi pembelajaran yang meliputi metode, media, dan evaluasi. Dengan kata lain, perencanaan lebih menekankan pada penyusunan kegiatan, sedangkan desain pembelajaran lebih fokus pada bagaimana kegiatan tersebut dirancang agar efektif. Strukturnya yaitu ada 7. Pertama, tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. Ketiga, metode pembelajaran. Keempat, media pembelajaran. Kelima, sumber belajarnya. Keenam, langkah-langkah pembelajaran. Ketujuh, yang terakhir, penilaian hasil belajar. Dan ada 6 komponen perencanaan dan desain pembelajaran, yaitu pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Materi pembelajaran. 4. Strategi pembelajaran. 5. Media pembelajaran. 6. Evaluasi pembelajaran. Dan ada juga 4 faktor perencanaan dan desain pembelajaran. Pertama yaitu karakteristik peserta didik. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Kondisi lingkungan sekitar. 4. Sarana dan prasarananya. Kesimpulannya yaitu perencanaan desain pembelajaran merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru. Dengan perencanaan yang baik, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Saran dari aku, guru diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran agar dapat menciptakan suasana belajar yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.